Sabar dan rendah hati. Kesabaran dan kerendah hatian adalah karakter yang diperlukan dunia yang merindukan kehidupan yang sejuk dan penuh kedamaian. Tanpa kesabaran, dunia akan semakin panas serta penuh kekerasan, dan tanpa kerendahan hati, dunia akan semakin gelap karena setiap orang dipenuhi beban berat, ambisi, dan target-target yang tidak realistis. Bukankah ada banyak perdebatan yang bereskalasi dan memuncak pada ledakan kemarahan karena kita tidak punya kesempatan untuk menggunakan akal budi dan melihat sebuah persoalan secara jernih? Perkataan dan perbuatan kita dipandu semata-mata oleh emosi serta letupan-letupan reaksi spontan yang keluar begitu saja. Bukankah ada banyak target-target yang berlebihan sebagai konsekuensi logis dari ambisi yang ditopang oleh kesombongan dan kecongkakan? Pada waktunya akan mendera manusia sedemikian rupa, membuat manusia hidup di dalam beban yang berat. Sabar bagaikan kekuatan yang memampukan manusia merespon pelbagai kata-kata, peristiwa yang tidak menyenangkan, bukan dengan reaksi spontan, tapi dengan akal sehat, serta pertimbangan-pertimbangan yang bijak. Sabar adalah karakter yang Tuhan ciptakan agar manusia punya kesempatan untuk mengendalikan reaksi spontan, agar tidak menguasai tindakan dan perilaku kita, dan juga kata-kata kita. Sehingga perilaku dan kata-kata kita ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan akal budi yang mendatangkan kesejukan dan kedamaian. Sabar dan kerendahan hati dipraktekkan oleh Yusuf manakala ia dijual oleh saudara-saudaranya dan ketika ia difitnah oleh istri Potifar. Sehingga ia tidak merespon pengalaman hidup yang pahit dengan kepahitan, tapi merespon pengalaman hidup yang pahit dengan kearifan, dan itu pada gilirannya membuat Yusuf nampak lebih cakap, energik, arif, dan bijaksana. Sabar dan kerendahan hati dipraktekkan secara bersamaan oleh Abraham dan Ishak ketika mereka merespon perselisihan bukan dengan sikap ingin menang sendiri, tetapi dengan sikap mencari solusi terbaik yang memperdamaikan. Ketika terjadi perselisihan di antara para hamba mereka, Abram menawarkan solusi, dan untuk itu ia rela mengalah kepada Lot, keponakannya. Ia mempersilahkan untuk Lot menentukan pilihan terlebih dahulu, dan ia sebagai seorang paman rela mendapat sisanya demi kedamaian dan kesejukan. Ishak tidak merespon dengan kemarahan ketika sumur-sumur yang digali ayahnya direbut begitu saja oleh orang-orang Filistin. Betapapun itu dilakukan mereka berulang kali. Akal sehatnya menuntun Ishak untuk menggunakan energi yang Tuhan anugerahkan untuk berkarya ketimbang bertengkar dan hidup dalam permusuhan. Dan kepada mereka yang hidup dalam kesabaran dan kerendahan hati, Tuhan menaruh berkat yang nampak dari janji-janjinya berikut ini. Kepada Abraham Allah berkata, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang engkau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Dan kepada Ishak Tuhan bukan saja memberikan berkat yang berkelimpahan, tetapi Tuhan membuat musuh-musuh yang merampas sumur-sumur yang digali ayahnya datang dengan tertunduk dan malu, lalu mengakui bahwa Allah Ishak adalah sumber segala berkat. Sebab para musuh Ishak berkata demikian, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Kejadian 26 ayat 28. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita penuhi dunia dengan kesabaran dan kerendahan hati. Berawal dari kita yang mendengar sapa gembala pagi ini, atau siang ini, atau sore dan malam ini. Maka oase kesejukan akan bermunculan dalam kehidupan di muka bumi. Firman Tuhan mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat yang ke-32. Tuhan Yesus memberkati.